Pemirsa, surga itu bernama apotik narkoba. Alih-alih menjadi contoh ruang bebas narkotika dan obat-obatan terlarang, penjara kita justru sebaliknya. Di balik jeruji besi, para narapidana leluasa berbagi, mengkonsumsi hingga memperjualbelikan barang haram bernama narkoba. Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Sabu. Siapa yang mau sabu buat malam minggu? Saya juga pernah ditawarin itu. Sepintas, tidak ada yang aneh dalam keseharian di balik jeruji besi. Layaknya narapidana, setiap dari napi harus menjalani masa tahanan berikut sejumlah aturan ketat di dalamnya. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, setiap narapidana harus menjalani hari-hari tanpa pelanggaran aturan sedikit pun. Namun tahukah Anda, di balik ketatnya aturan penjara, muncul dugaan praktik haram narkoba. Salah satu sinyalir itu disampaikan aktivis HAM yang juga mantan narapidana Surya Anta. Ada tahanan ataupun napi yang menjual sabu. Jadi ada istilah PSK itu penjual sabu keliling, tapi ada juga istilah apotek. Apotik lah ya. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Sempat menjalani masa tahanan karena kasus makar tahun lalu. Aktivis HAM kelahiran Medan 40 tahun silam ini blak-blakan jika praktik haram narkoba di balik jeruji besi bukan lagi hal yang rahasia. Mereka lazim menyebutnya sebagai apotek narkoba. Hampir di setiap blok ada apotik. Kadang di satu blok ada 2-3 apotik gitu. Kamar aja, jadi di dalam satu sel itu seharusnya kan cuma satu kamar gitu ya. Tetapi ada satu sel itu dijadikan 3 kamar, seperti sel saya di J18 itu. Ada dijadikan 3 kamar, kami tidur di bawah. Kemudian ada dibuat di bagian atasnya dibuat kamar lagi, karena kan tinggi dia itu. Dibuat 2 kamar lagi dan kamar paling belakang di atas kamar mandi dijadikan kamar apotik. 6,5 bulan menjadi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta cukup bagi Surya Anta mengetahui seluk-beluk bisnis haram narkoba di balik jeruji besi. Kayak menawarkan, dia teriak dari lantai 2 gitu, kayak nawarin minuman gitu. Sabu, siapa yang mau sabu buat malam minggu? Gitu. Saya juga pernah ditawarin itu. Bang Om Kribo mau sabu nggak? Mau ganja nggak? Gitu. Pernah ditawarin itu. Nah, kalau tahanan-tahanan baru itu nggak bisa dia ke apotik, jadi harus ada PSK. PSK itu waktu kami di penampungan dia menjual macam-macam ya, ada yang paket 50.000, 100, 200 gitu. Dan itu menurut para tahanan ya, para warga binaan tuh lebih murah daripada di luar. Tim investigasi TV One lantas menelusuri informasi dugaan praktik narkoba di balik jeruji besi. Tak butuh waktu lama, kami mendapati fakta praktik jual beli narkoba di balik jeruji besi nyata adanya. Beginilah fakta jual beli narkoba di dalam sel penjara. Dalam blok yang salah satu sel penjaranya dinamai apotik narkoba, praktek ini nyata terlihat dan sangat bebas. Tak
hanya jual beli, apotek narkoba juga menjadi tempat para napi mengkonsumsi narkoba. Fakta praktik jual beli dan mengkonsumsi narkoba di balik jeruji besi dibenarkan seorang mantan narapidana yang atas alasan keamanan, pria ini juga kami sembunyikan identitasnya. Ini kamar kita kalau mau beli sebelah megang, kita tinggal ke sebelah aja udah. Mau pakai desa. Iya, ke blok lain, biasanya ke blok A atau ke blok B. Susah bang kalau pemakai itu buat berhenti total itu susah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Emang kita kembali ke diri sendiri juga sebenarnya. Makanya yang dibilang orang masuk itu nggak ada yang kapok. Dia masuk lagi udah biasa karena pikir di dalam juga ada kok. Nggak ada bedanya, cuman bedanya kita nggak bisa keluar aja. Tapi kalau buat ini mah lebih aman daripada di luar. Kalau Iwan mendapati praktik bebas narkoba di balik jeruji besi ternyata bukan sekedar isapan jempol semata. Berkali-kali razia digelar, berkali-kali pula praktik bisnis haram ini lolos dari endusan aparat. Inilah fakta mengejutkan itu. Jeruji besi yang seharusnya bebas dari perbuatan melanggar hukum, justru sebaliknya. Di salah satu sel penjara di bilangan Jakarta inilah, para narapidana justru bebas menggelar pesta narkoba. Menempati salah satu sudut penjara, sel yang disulap menjadi apotek narkoba ini selalu ramai pengunjung. Layaknya tempat hiburan, aneka ornamen disematkan di ruang sempit ini guna menghidupkan suasana. Tak hanya itu, sumber TV One menyebutkan transaksi narkoba di balik jeruji besi juga mencatat angka yang tidak bisa dipandang enteng. Dalam sepekan, para napi bisa 2 hingga 3 kali berpesta narkoba. Asal ada uang, barang haram narkoba setiap saat didapat. di sana mah yang banyak duit itu yang berkuasa sih, kalau saya bilang. Jadi mau lagu apaan aja juga udah enak aja kalau di sana mah. Itu mah sama aja bang. Kita sama, ya kayak kita datang ke kamar nih, siapa yang jual kamarnya kita tahu, kita samperin, udah kita bayar, atau mau pakai di situ atau kita bawa ke kamar kita. Sama. Si BD itu dapat barangnya dari mana? Kalau itu mah bang ya kita kurang tahu juga, mungkin dari besukan atau dari mungkin ya maaf kata, dalam arti kata ya mungkin dari orang dalam juga. Sekarang nggak mudah itu memasukinya. Ya oknum, berarti ada oknum. Ihwal transaksi narkoba di balik jeruji besi sejatinya bukanlah cerita baru. Kami lantas memperlihatkan fakta lapangan ke otoritas terkait. Blok B. Kalau lihat dari ini Blok B. Kamarnya bisa nggak tahu? Ya belum. Ini kamarnya di depan, soalnya ada kursi merah di pojok belakang. Nah di situ tadi kan di depan lantainya ada. juga belum, kalau lantai bawah nggak mungkin Pak. Ini antara lantai 2, lantai 3. Nah, berkaitan dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini ke
Saya menganggap ini sebuah hal yang perlu dalam waktu yang tidak terlalu lama harus saya tindak lanjuti. Dan tindak lanjut itu tidak hanya sampai di situ. Memang kita akan coba dulu membuat sebuah analisanya. Apa sih yang salah sehingga ini peristiwa ini sepertinya berulang tahun terus? Informasi itu yang pasti akan kita dalamin, itu juga kita akan sama-sama kita akan lakukan mungkin semacam sidakan atau penggeledahan ke tempat tersebut. Namun tentunya kita juga harus mempertimbangkan berbagai unsur. Ya. Tapi apabila betul itu ternyata ada betul di sana, ya bagi kita ini tidak ada ampun. Ya. Yang pasti siapapun yang ada di balik itu nanti akan kita lakukan tindak tegas. Kriminolog Universitas Indonesia, Ikrak Sulhin, mensinyalir praktik narkoba di penjara selain melibatkan narapidana, juga oknum petugas sipir. Mereka mengembangkan budayanya sendiri. Jadi ada pola-pola interaksi yang terjadi secara formal maupun secara informal. Nah, interaksi yang informal ini yang pada akhirnya membentuk budaya. Dan budaya yang ada di dalam lapas atau yang ada di dalam penjara, itu adalah budaya yang penuh rahasia gitu ya, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dan kalau dikaitkan dengan peraturan tidak boleh dan tidak bisa dipenuhi, tapi karena ada kebutuhan seperti itu muncul, maka budaya inilah yang pada akhirnya memfasilitasi. Nah, siapa saja agennya? Agennya bisa macam-macam. Agennya bisa sesama narapidana itu sendiri, jadi mereka meng-create sebuah mekanisme tertentu di dalam, sehingga pelanggaran-pelanggaran berupa peredaran narkotika masih bisa dilakukan. Atau yang kedua, ada semacam keterlibatan dari oknum. Kalau kita melihat data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 51%, ini data per Februari 2020 ya, 51% dari narapidana kita itu adalah para pelaku drugs related crime. Artinya mereka-mereka yang memang kejahatan itu berkaitan dengan narkotika. Dan 17,7%-nya itu adalah penyalahguna. Nah, ini kan artinya apa? Komposisi itu juga bisa mempengaruhi terbentuknya demand di dalam. Menghapus praktik narkoba di dalam penjara tentu bukan hal yang mudah. Butuh kesungguhan semua pihak dan juga pengawasan ketat dibarengi tegaknya aturan di dalam penjara. Jika tidak, maka yang terjadi seperti dalam gambar ini. Layanan pesta narkoba yang aman dan nyaman senantiasa bisa didapati di tempat yang seharusnya terlarang di balik jeruji besi.